Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Akwan. Saya Nur Syarif. Saya Reski. Akan membahas tentang bentuk bumi. Perdebatan mengenai bentuk bumi hingga saat ini masih ramai dibicarakan. Ada yang beranggapan bahwa bentuk bumi itu bulat. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa bumi berbentuk datar. Perdebatan mengenai bentuk bumi hingga saat ini masih ramai dibicarakan. Ada yang menganggap bahwa bentuk bumi adalah bulat, namun tidak sedikit juga kalangan yang percaya bahwa bumi berbentuk datar. Melihat perdebatan tentang bumi bulat dan bumi datar yang tak kunjung usai, seorang astronot asal Arab bernama Hazal Monsori pada 2019 lalu kembali meneliti bentuk bumi. Setelah melihat dan membuktikan dari luar angkasa, astronot Arab tersebut tidak melihat bentuk bumi yang datar. Terkait bentuk bumi bulat sebenarnya sudah lama dijelaskan dalam Al-Quran. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang memastikan bahwa bumi berbentuk bulat. Seperti yang sudah diketahui, Al-Quran menyebutkan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Sebab jika bumi berbentuk datar, maka tidak bisa berputar serta beredar mengorbit matahari, sehingga tidak ada pergantian siang dan malam. Saya Syarul Mubarak Saya Najmawati. Saya Rianti. akan membahas tentang struktur bumi. Struktur dalam bentuk bumi berlapis terdiri dari 3 lingkaran yang konsentris, yaitu yang pertama kerak bumi, dan yang kedua mantel, dan yang ketiga inti bumi. Berdasarkan hasil penelitian, bumi memiliki jari-jari sepanjang 6.371 km. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dan paling luar dari struktur bumi. Kerak bumi dianalogikan sebagai kulit telur rebus karena sangat tipis, rapuh, dan mudah patah dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Kerak bumi ada dua macam, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua sebagian besar terdiri dari batuan granit, sedangkan kerak samudra terdiri dari batuan basal. Bersamaan dengan mantel lapisan atas, kerak bumi terbelah menjadi lempeng-lempeng besar seperti potongan puzzle. Inilah yang disebut dengan lempeng tektonik. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari material besi, magnesium, dan silika. Pada lapisan mantel bumi, bagian bawah tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Lapisan ini disebut dengan astenosfer. Astenosfer bersifat lunak dan plastis. Ahli geologi menduga sebagian mantel bumi inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. 3. Inti bagian luar. Inti bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2.885 sampai 5.144 km. Suhu pada lapisan ini mencapai 3.700 derajat Celcius. 4. Inti bagian dalam. Inti bumi bagian dalam bumi terbentuk bola metal yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2.885 sampai 5.144 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti bagian dalam bumi sekitar 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Saya Eka Firman Saya Fani Rahmadani. Saya Husnul Hatimah. akan membahas tentang lapisan bumi. Survei Geodas Geological melalui gelombang seismik barulah terungkap bahwa bumi memiliki 7 lapisan. Hal ini sangat bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis yang sudah ada jauh sebelum hal ini terpecahkan. 7 lapisan bumi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling dasar yang sangat dekat dengan bumi. Lapisan ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan udara yang ada di bumi. 2. Lapisan stratosfer. Pada stratosfer terdapat lapisan ozon di ketinggian 35 km yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Ketiga, lapisan mesosfer. Pada lapisan ini semakin ke atas, maka suhu yang ada di udara semakin menurun. Keempat, lapisan termosfer. Lapisan ini atau biasa disebut dengan lapisan ionosfer karena pada lapisan ini terjadi proses ionisasi
atom-atom udara oleh sinar X dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Yang kelima, lapisan eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan terluar dari atmosfer bumi. Pada lapisan eksosfer, jika udara yang dimiliki semakin tinggi, maka gravitasinya semakin kecil. Yang keenam, lapisan kulit dan mantel bumi setelah atmosfer. Lapisan selanjutnya adalah lapisan kulit bumi yang keras atau kerak bumi, dan lapisan mantel bumi. Kerak bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni lempeng benua atau continental crust dan lempeng samudra atau oceanic crust. Yang ketujuh, lapisan inti atau barisfer. Lapisan inti bumi atau core merupakan bagian bumi yang paling dalam dan tersusun atas lapisan naif atau nikel dan ferum atau besi. Saya Muhammad Rifki Bahar Saya Hardianti. Saya Nur Salsa Fadila. akan membahas tentang pembentukan benua dan samudra. Asal-usul terbentuknya benua dan samudra telah melalui proses yang panjang hingga jutaan tahun sebelum menjadi seperti sekarang ini. Ada beberapa teori yang menjelaskan terbentuknya benua dan samudra. Salah satunya ialah ilmuwan yang berasal dari Jerman bernama Alfred Wegener. Ia menjelaskan bahwa dahulu di masa silam, benua dan samudra hanya satu yang bernama Panya. Kemudian terbelah menjadi 7 benua seperti sekarang ini. Berikut proses terbentuknya benua dan samudra. Teori dua benua dikemukakan Edward Suess pada tahun 1884. Melalui teori ini, Edward Suess menyatakan bahwa bumi pada mulanya berbentuk dari dua benua besar, Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan. Benua Laurasia menjadi benua Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Greenland. Kemudian, benua Gondwana terpecah menjadi Amerika Selatan, India, Australia, Afrika, Antartika. 2. Teori continental drift kemukakan Alfred L. Wegener pada tahun 1915. Alfred L. Wegener menjelaskan ketika kulit bumi mendingin, terbentuk satu kontinen. Kontinen tersebut kemudian terbagi dua dan bergerak berlawanan arah ke utara dan selatan. Kontinen bagian utara membentuk benua Amerika Utara dan Eropa. Kontinen selatan membentuk Afrika, Antartika, dan Australia. 3. Teori kontraksi. Teori ini menyatakan bahwa bumi awalnya adalah bola cair. Dalam prosesnya, suhu bumi berubah dari sangat panas menjadi dingin, yang kemudian membuat permukaannya retak dan terlipat dengan sendirinya. Ini juga menyebabkan kontraksi dan tekanan, sehingga menyebabkan beberapa bagian kerak bumi melengkung ke atas membentuk pegunungan. Bagian lain dari kerak melengkung ke bawah menciptakan cekungan samudra. 4. Teori gravitasi. Teori gravitasi diambil dari pendapat beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa cekungan samudra terbentuk karena bintang besar lewat dekat bumi. Teori meteoritik. Teori meteoritik menyatakan bahwa cekungan samudra terjadi karena jatuhnya meteor.